Ini dia Calathea tricolor atau ada juga yang menyebutnya dengan tanaman doa. Tanaman ini juga punya nama lain dengan sebutan meranti Bali. Kenapa disebut dengan tanaman doa? Karena pergerakan daunnya ketika pagi hari atau siang hari, dia akan melebarkan daunnya ke bawah. Sedangkan menjelang sore dan malam, tanaman ini akan menegakkan daunnya ke atas seperti tangan yang sedang berdoa. Untuk yang suka lihat-lihat referensi di Pinterest, pasti udah sering lihat tanaman ini dengan sebutan stroman. Warnanya jadi di belakangnya ada pinknya, terus di permukaan atasnya ada perpaduan antara krem dan hijau. Jadi awalnya ini tadinya masih satu pot gitu ya, karena tumbuh terus tunasnya. Dan oh ya, sebelumnya waktu pertama kali beli itu sempat beli 2 pot, tapi sayangnya waktu itu mati karena kan ngelihat motifnya yang lucu ini kayaknya pengen banget punya banyak gitu, jadi nggak sabar gue kasih pupuk NPK. Waktu itu gue siram-siramin, awalnya tuh cepet sih dia bertumbuh tunas, tapi nggak lama langsung cepet mati gitu, layu. Ternyata karena NPK-nya berlebihan gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu dicampur sama micin juga deh, maksudnya tuh pengen biar daunnya cepet tumbuh gitu. Tapi ternyata penggunaan MSG di tanaman atau penggunaan NPK juga itu kalau misalnya terlalu berlebih juga nggak bagus, karena bukannya bikin tanaman kita jadi rimbun, yang ada setelah dia baru tumbuh tunas, tumbuh daun, dan itu cepet banget busuk, cepet banget keringnya gitu, karena dia dipaksa untuk tumbuh kan. Sedangkan tanaman ini harus imbang antara unsur-unsur di media tanamnya dan sampai ke daun. Setelah beberapa bulan nanam gitu ya, awalnya jadi karena waktu itu sempat mati tanamannya, sempat beli lagi, akhirnya nanam dan emang butuh kesabaran banget gitu, nggak bisa dipaksa atau diburu-buru. Baru akhirnya tumbuh lagi dari 1 jadi 2, terus udah dibelah-belah, beranak lagi, dan sekarang ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama ini yang kecil ada 8. Kayaknya lebih deh, di luar masih ada lagi, mungkin masih ada sekitar 3 atau 4 lagi. Ini dia tanamannya. Jadi untuk kali ini gue bakal bahas gimana caranya supaya si tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Walaupun kayaknya kalau gue baca-baca tentang si meranti Bali atau Calathea multicolor ini emang agak susah sih ya kalau kita mau daunnya tuh benar-benar mulus, karena di sini kan juga bisa dilihat ya, pasti ada robeknya atau kadang-kadang ada bolong atau ada bagian-bagian yang kering gitu. Gue udah coba cari juga sih di beberapa website dan informasi sama tukang tanaman juga. Kayaknya kalau ini emang kita nggak bisa benar-benar mengharapkan dia benar-benar mulus deh. Dan pertama, kalau misalnya mau nanam ini dia butuh media tanam yang lembab. Jadi pastiin bisa dicampur dengan, kalau ini aku pakai kokopit sama pakai sekam. Waktu itu beberapa kali pakai kompos, cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau kompos itu dia karena kalau udah terlalu sering disiram dia agak padat kali ya. Jadi cepet ini juga padat dan mungkin pembusukan di dalam, akhirnya dia berkembangnya tuh agak susah, karena ini kan dia termasuk akarnya itu kan jenis umbi juga gitu. Dan ini aku taruh di luar, di tempat yang punya sirkulasi udara yang bagus, tapi nggak kena sinar matahari langsung, karena kalau misalnya dia kena sinar matahari langsung dia cepet banget untuk keringnya. Abis itu lama-kelamaan dia stres karena kadar airnya keluar cukup banyak, akhirnya cepet mati. Dan kalau mau taruh di indoor pun pastiin mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali ya, paling lama 1 minggu sekali deh, dibawa keluar gitu pagi-pagi, dijemur-jemur dikit, habis itu masukin lagi ya. Pokoknya jangan kena sinar matahari lebih dari 2 jam aja, supaya dia bisa tetap sehat dan nggak kering. Dan nggak tahu kenapa kalau si meranti Bali ini beberapa kali nyoba nanam di luar gitu ya, kena air hujan, itu kayak kurang
subur. Kalau misalnya alasan lengkapnya sih belum tahu juga ya kenapa, cuman beberapa kali sih gitu. Jadi aku taruh di tempat di outdoor yang masih ketutup gitu ya, masih nggak kena air hujan langsung, itu malah lebih cepet tumbuh tunas dan lebih sehat. Ini juga kalau misalnya kita juga lupa naruh dia ke outdoor, itu kita lupa ngasih dia sinar matahari, misalnya kita simpan di indoor juga kadang-kadang itu akan munculin kayak gini nih ya, daunnya bakal kering kayak gini nih. Ini kalau dia kurang sinar matahari. Untuk penyiraman biasanya sih aku siram kasih kenain daun ya. Terus ada juga yang nyebut ini sebagai tanaman doa. Kenapa disebut tanaman doa? Karena Calathea ini kalau misalnya dia pagi itu biasanya dia ngebuka agak turun kayak gini, tapi misalnya dia udah menjelang malam itu daunnya agak tegak kayak gini, dan kalau malam malah justru kadang sampai kayak gini ya, kayak tangan lagi berdoa ceritanya. Sebenarnya sih kalau misalnya masih segini, kalau buat tanaman mau buat dekorasi, mendingan pakai potnya yang lebih kecil dari ini supaya seimbang gitu, tampilannya juga lebih cakep. Cuma karena ini aku seneng aja gitu buat nge-propagate tanaman gitu ya. Kadang tuh kalau udah tumbuh lagi udah gemes aja pengen dipindahin lagi, nggak tahu kenapa, seneng aja sih. Nah, kalau untuk dekorasi bisa dipadetin lagi aja gitu. Mungkin untuk kayak gini satu pot ukuran 24 ini bisa dikasih sekitar 4 kali ya, digabungin di sini mungkin jadinya akan lebih cakep lagi.